Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Masih di bab dermawan karena Allah bagian ke-12. Kemarin sudah dijelaskan bahwa konsep sedekah itu bukan mengeluarkan seperti matematika, dikurangi, bukan itu konsepnya. Tapi konsepnya sedekah yang benar adalah menanam bibit. Kalau mengeluarkan, mengurangi berarti berkurang. Tapi kalau konsepnya menanam bibit berarti akan tumbuh lebih banyak lagi. Nah, selama ini masyarakat di tengah-tengah kita itu fahamnya sedekah itu dikurangi. 1 juta disedekahkan setengah juta 500.000, maka berkurang menjadi 500.000. Itu konsep yang salah. Makanya berat saya sedekah. Tapi ketika konsepnya seperti konsep agama, maka di situ adalah menanam bibit, namen. Orang namen ini bakal tumbuh lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sekarang hadis ke-18 wa anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan baik-baik biar kita ini gemar bersedekah walaupun orang miskin ya. Rasulullah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyibah." Barang siapa yang bersedekah sebesar 1 korma, ini cuma 1 korma ini. Ini yang miskin-miskin, kalau yang kaya-kaya ya jangan 1 korma ya. Paling tidak sekerdus lagi itu, masa kaya mobilnya mewah sedekah 1 korma. Ya. Jadi barang siapa yang bersedekah sebanding dengan 1 korma dari hasil halal, dari hasil yang halal, kemudian Allah Ta'ala tidak menerima kecuali dari perkara yang halal, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mislal jabal. Jadi yang bersedekah hanya sebanding kurma, sebesar kurma itu, asalkan itu barangnya barang halal, maka oleh Allah Ta'ala akan diterima dengan ridhonya. Di sini biyaminihi, dengan ridhonya Allah, kemudian dilipat gandakan. Seperti halnya kalian ini mempunyai kuda kecil berkembang sehingga banyak seperti besarnya gunung. Artinya sedekah kecil pun bisa berkembang sangat besar, tergantung kita ini satu, sedekahnya niatnya benar lillahi ta'ala. Nomor 2 adalah halal ya. Kalau kita ini kadang begini ngomongnya, sing penting banyak walaupun tidak halal. Ini salah. Menurut pandangan Allah Ta'ala salah. Tapi kalau menurut pandangan manusia benar. Sing penting banyak walaupun dah ikhlas, dah halal. Itu menurut manusia. Pandangan Allah Ta'ala enggak, walaupun sedikit 1 korma asalkan halal itu lebih utama, akan dilipat gandakan sampai besar sekali. Dan kalau di sini umpamanya dari anak kuda yang kecil berkembang kemudian sebesar gunung. Sedekah itu apa saja tergantung yang kita miliki. Punya makanan ya makanan, punya uang ya uang.
Ada ya di Bogor itu ya, Jawa Barat. Nama pondoknya itu Nurul Iman. Nurul Iman ini saya mulai dulu datang pernah pada tahun 2005. Saya datang ke sana diajak diajak pemerintah DKI Jakarta. Jadi rombongan 5 bis dari pemerintah bersama pondok-pondok pesantren di sekitar Jakarta Utara. Pondok Nurul Iman ini sodaqoh setiap harinya itu ngasih makan santrinya gratis sak sekolahnya. Jadi mondok gratis lah. Santrinya pada waktu itu 8.000. Gratis semua, serius ini. Saya ada cerita ngarang-ngarang, serius. Waktu itu pemerintah kan kagum ya. Sampai pemerintah DKI Jakarta itu kagum. 8.000 santrinya itu mondok gratis semua, makan 3 kali. Coba. Berapa ratus juta itu setiap hari. Nggak usah ngomong MBG belum ada ya. Makan bergizi gratis itu belum ada. Dulu 2025 itu. Nama pengasuhnya Habib As-Segaf ya. Punya istri masih muda namanya Wahidah. Wahidah ini anaknya orang kaya, dinikahi oleh Habib As-Segaf. Cuman melarat lama itu, ngaji, ngontrak, pindah-pindah sebelum punya pesantren gratis itu. Pindah-pindah, ngontrak, pindah, ada kuat bayar, pindah lagi, begitu. Ujiannya besar itu. Jadi suami istri ini setiap hari ngajar ngaji, pindah-pindah sampai diusir oleh pemilik kontrakan karena tidak kuat bayar. Tidak kuat bayar. Allah Ta'ala begitu memang, kalau mau ngasih sesuatu yang luar biasa diuji dulu dengan cara luar biasa. Akhirnya Ibu Wahidah ini minta cerai karena setiap hari cuci piring, cuci baju santri. Sebelum kaya ya, masih santrinya sedikit. Jadi marah sama suaminya, ingin pulang. Tidak diperbolehkan di sini. Lama kelamaan tidak betah, ingin pulang. Besoknya itu waktu malam sudah merapikan bajunya, ingin kabur ya, nggak kuat mempunyai suami yang miskin, banyak santrinya miskin, tempatnya juga miskin, semuanya miskin. Salah ke erosoro ya, sara korawis. Akhirnya mau kabur ini si Wahidah, anak orang kaya yang dinikahi oleh Habib yang miskin. Mau kabur, malam sudah dirapikan, tasnya, bajunya semuanya sudah dirapikan, sudah siap-siap kabur. Malam harinya dia tertidur, menunggu waktu yang aman untuk kabur. Dia tertidur. Waktu tertidur dia bermimpi. Wahidah ini bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad, mau kemana kamu? Mau pulang ya. Jangan pulang. Langsung terbangun kaget. Jadi nggak jadi mau kabur. Ini apa ya? Kalau bukan orang luar biasa, tidak mungkin mimpi Nabi Muhammad. Walaupun kiai, walaupun orang alim, tidak bisa ya. Kecuali dia betul-betul orang pilihan. Ini bermimpi, jangan kabur, jangan pulang, di sini saja. Lama kelamaan, akhirnya datanglah seorang dari Banyuwangi. Katanya si Habib yang punya pondok ini, waktu itu saya bercerita ke sana, sambutan bercerita. Kemarin itu tempo hari sebelum saya dapat tanah di sini, datang orang Banyuwangi, ngomongnya orang Banyuwangi. Nah, datang ke sini, katanya orang Banyuwangi ini, Beb, sampean ini buat pondok, Beb. Dari mana saya dapat uang? Saya ngontrak aja sering gak kebayar. Saya sering diusir karena gara-gara gak kuat bayar. Udah, sini aja. Akhirnya orang Banyuwangi ini ngakunya jalan kaki katanya. Jalan kaki dari Banyuwangi. Kemudian Habib ini disuruh ngambil batu 3 sama si orang Banyuwangi yang ngaku kiai dari Banyuwangi ini. Ambil batu, Beb. 3, Beb. Di mana? Ya itu di situ. Akhirnya diajak ke sebuah tempat, kemudian batunya itu dilemparkan ke kuburan. Sini, Beb, kalau mau bangun pondok, Beb. Habibnya bingung. Kuburan Cina. Habibnya bingung. Ini orang gila bagaimana katanya. Dilempar lagi yang kedua kali. Sini, Beb.
buat pondoknya di sini. Sampai ketiga kali Habibnya kemudian bertanya, Kiai, masa mau bangun pondok di kuburan Cina begini? Loh, gak percaya, bangun wes ya. Akhirnya pulang si orang Banyuwangi ini. Tengah malam yuk mikir-mikir. Ini kuburan Cina miliknya orang, masa mau dibuat pondok pesantren. Pokoknya bangun lah Beb, gak usah banyak nanya aja deh. Akhirnya terpaksa berpikir lama sekali, ini bagaimana mau bangun nyawang kuburan Cina. Yang mau bongkar saja kan masih ada urusan dengan orang lain ya, bukan tanah miliknya. Akhirnya lama kelamaan dia itu dadaan wis, pokoknya mantep wis. Akhirnya dikeruk ya, kuburan Cina itu dikeruk satu-satu. Setelah dikeruk, ternyata di dalam itu banyak emasnya. Jadi orang Cina itu kalau mati, emasnya itu diikutkan dalam kubur. Banyak emasnya. Kaget. Akhirnya tanya si Habib yang mau buat pondok ini, tanya sama tangga-tangga, ini kuburannya siapa? Oh, kuburan si A. Oh, akhirnya datang ke Cina yang keluarganya yang meninggal itu. Yang meninggal itu, Bu, ini kuburnya sampean. Saya keruk ada emasnya. Padahal itu sudah cucu-cucu ya. Yang anak-anaknya sudah ada, berarti sudah cucu-cucunya, cicit-cicitnya itu. Ya namanya cicit. Oh, iya tak iya. Akhirnya diambil, diberikan. Ini punya sampean ini karena keluarganya sampean yang meninggal dunia, nenek moyang sampean. Akhirnya diambil, cerita sama yang lain. Kuburan di sini sama saudara-saudara yang lain. Ada emasnya. Akhirnya dicoba ada yang ada emasnya, yang enggak dikeruk semua habis. Jadi keruk sendiri sama keluarganya. Setelah habis dipindah. Akhirnya di situ kuburan tidak ada orang matinya. Akhirnya dia mulai terasa. Ini orang Banyuwangi yang nyuruh ini wali kayaknya ini. Masa hal yang nggak masuk akal akhirnya menjadi seperti ini. Akhirnya dibangunlah di situ karena sudah tidak ada wis mayit-mayitnya, sudah digotong sendiri sama keluarganya masing-masing tanpa masalah. Lama kelamaan dia tetap berhubungan dengan orang Cina. Santrinya itu pertama 5, 10 sampai 70. Sampai 70 itu santrinya aneh. Kalau malam santrinya itu bercanda. Jam 12 malam ke atas tuh laki perempuan itu bercanda. Gitu. Habib ini bingung, ini santri apa ya? Tengah malam kok rame berisik gitu ya. Akhirnya didatangi di asramanya, tidak ada orang. Jadi tidak ada orang, cuma suaranya bercanda itu. Turun lagi kiainya, Habib itu. Akhirnya rame lagi, didatangi lagi, gak ada orang. Aduh, ini santri jin semua kayaknya ini, jin semua bukan santri orang ini. Akhirnya dia itu semakin ragu, ya apa ini ya kok punya santri jin gini. Malam tuh rame berisik. Ngajinya ya normal, cuman berisiknya itu. Lama kelamaan ada santri normal ya, santri manusia. Akhirnya datang lama kelamaan. Kemudian dia mulai sejak awal menggratiskan. Nah, usahanya apa? Usahanya adalah sedekah, ngasih makan sama santrinya. Kemudian jual tempe usahanya. Sekarang itu santrinya katanya 15.000 gratis semua, makan 3 kali sehari. Sekarang kalau udah percaya lihat wes, atau di YouTube atau di mana, santri gratis Nurul Iman Parung Bogor. Sekarang pengasuhnya wanita, suaminya meninggal dunia. Usahanya itu sekitar 50 usahanya untuk memberi makan 15.000 santri gratis semua. Saya juga berpikir ini mungkin berkat sodako benar. Memang berkembang itu di dunia, di akhirat ya ada balasannya. Nah, ini namanya sodako yang diceritakan atau disabdakan oleh Nabi, sedikit pun akan berkembang lebih banyak dan lebih banyak. Sesuai dengan kemampuan lo ya. Kalau miskin ya sodakohnya sedikit. Kalau kaya ya banyak. Kalau kaya sodako sedikit, namanya katanya Ustadz, katanya Kiai Saktar, arennya menyaman orang soki, asodako sokone padana banyak, telur cecek. Dan Kiai Saktar almarhum begitu.
Jadi kita ini sedekah yang banyak sesuai dengan kemampuannya. Karena itu semua akan berkembang. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.